Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Saya Rizal Wijaya Putra. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai penjelasan dari kelompok 5 yang mungkin kurang jelas, yaitu pengujian hipotesis asosiatif. Nah, dari yang sudah dijelaskan oleh kelompok 5, pengujian hipotesis asosiatif ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi untuk perhitungan yang sebenarnya. Nah, mungkin kalau misalkan pertemuan kita di kelas dirasa masih belum bisa karena posisi masih ada darurat COVID, saya akan mencoba menjelaskan melalui buku Asep Suryana yang kapan hari sudah saya bagikan kepada Anda melalui peta kelas. Yang pertama, yaitu adalah mengenai bagaimana kita menginterpretasi nilai R atau nilai korelasi, koefisien determinasi, korelasi produk momen sama juga ya tadi, R kecil. Terus contohnya gimana? Lalu untuk korelasi ini menghitung signifikasinya bagaimana menggunakan uji T, uji t-test, lalu korelasi ganda, uji F, kayak gimana. Terus untuk signifikasi dari uji F tersebut, signifikasi dari korelasi ganda menggunakan uji F itu seperti apa? Contohnya, saya akan mencoba membahasnya berdasarkan buku dari Asep Suryana. Dari slide yang saya berikan kemarin ada dua pertanyaan. Yang pertama yang ini, data nilai ulangan harian sebagai variabel X dan data ulangan semester sebagai variabel Y. Lalu bagaimana korelasinya? Lalu yang kedua, ini data korelasi ganda dari X1, X2, dan Y. Seperti apa? Namun, saya rasa akan lebih mudah untuk digambarkan jika kita menggunakan bukunya Asep Suryana. Oke. Kemarin kita coba ke sini. Anda coba buka di bab 6. Korelasi bab 6. Bab 6, korelasi percent product moment atau PPM biasanya disebut. Mohon maaf untuk buku yang saya berikan ini sepertinya agak di halaman di bagian akhir-akhir biasanya agak tidak terlihat atau mungkin sedikit blur karena memang saya mendapatkan buku ini juga agak sulit. Jadi Anda coba diskusikan dengan teman-teman Anda. Oke. Kalau tadi korelasi persen produk momen sudah dijelaskan ya sama presenter kelompok 5. Korelasi itu melihat seberapa besar pengaruh antara variabel X ke variabel Y atau variabel A ke variabel B. Jadi ada dua variabel. Lalu bagaimana melihat dua variabel tersebut mempunyai kedekatan. Seberapa dekat ukurannya. Kalau mungkin hitungan seperti saya contohkan setiap hari kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan si Roni mendekati Rini. Nah, Roni dengan Rini itu mempunyai kedekatan karena mereka adalah teman satu kelas. Nah, kira-kira seberapa persen atau seberapa signifikan mereka dekat? Nah, kalau korelasi persen product moment itu melihat apakah Roni dan Rini ini seberapa besar dekatnya, seberapa jauh dekatnya. Apakah Roni tahu kesehariannya Rini tahu nggak siapa orang tuanya Roni, dan seterusnya. Nah, itu menghitung besarnya kedekatan antara dua variabel. Nah, lalu ada uji T. Uji T itu tujuannya adalah untuk melihat signifikan nggak? Signifikan apa tidak itu artinya adalah pasti apa tidak, kasih kepastian apa enggak gitu. Contohnya misalkan di kehidupan kita sehari-hari, mungkin teman-teman Anda ada ya yang berpacaran antara satu dengan yang lainnya, lalu misalkan si Roni dan Rini tadi, Roni dan Rini sudah menjalin hubungan pacaran beberapa tahun, namun pasti nggak mereka akan menikah. Nah, kalau mereka pasti akan menikah, berarti uji T-nya lolos.
Kalau mereka misalkan negatif ini, berarti uji titiknya mengatakan bahwa tidak pasti. Nah, gimana cara mengatakan tidak pasti dalam dunia sehari-hari? Kalau di dalam kasusnya Roni dan ini, ya kita bisa pergunakan pendekatan restu orang tua, ya kan, emosi dari mereka berdua, terus kesiapan mental untuk menikah, kesiapan ekonomi untuk menikah dan lain sebagainya. Itu bisa dihitung kalau dalam statistik kita gunakan uji T untuk melihat signifikan apa tidak. Gitu ya. Oke, poin yang pertama tadi untuk korelasi. Korelasi itu kita lihat bisa dari uji R. Ini rumus dari percent product moment. Korelasi percent product moment. Sebenarnya korelasi banyak. Ada juga yang Spearman rank juga ada, tapi paling umum dipergunakan adalah korelasi percent product moment. Nah, rumusnya adalah sebagai berikut. Seperti ini ya. Anda bisa lihat sendiri di bukunya. Nah, Pak, gimana caranya kita bisa membaca rumus-rumus ini, Pak? Nah, sebelum kita bisa memasukkan angka-angkanya ke rumus ini, yang perlu kita lakukan adalah melakukan langkah-langkahnya. Gimana langkah-langkahnya? Kita buka coba. Oke, kita buka. Nih, contoh. Hubungan kreativitas ya dengan kinerja dosen dari Institut Telkom gitu misalkan. Nah, kreativitas dan kinerjanya ini diukur berdasarkan angka yang mana ini diisi oleh para HRD. Ya kan? HRD-nya menilai, oh kreativitasnya Bapak ini, Ibu ini segini, segini, segini. Kinerjanya segini, segini, segini. Kayak gitu ya. Nah, masing-masing mereka sudah punya angka nih. Punya angka. 60, 70, 75, dan seterusnya. Kinerjanya juga sama. Terisi semuanya. Pertanyaannya adalah, berapakah besar hubungan kreativitas dengan kinerja dosen? Lalu yang kedua, berapakah besar hubungan kontribusi kreativitas dengan kinerja dosen? Yang ketiga, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan kreativitas dengan kinerja dosen. Oke, kita buktikan yang pertama dulu. Dengan cara melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita buat dulu membuat HA. Ingat ya, HA kemarin apa? Hipotesis alternatif. Berarti ada hubungan, gitu kan? Dan H0. H0 ini berarti tidak terjadi hubungan. Nah, kita buat dalam bentuk kalimat. HA atau H alternatif, hipotesis alternatif, ada hubungan yang signifikan antara kreativitas dengan kinerja dosen. H0-nya tidak ada hubungan yang signifikan kreativitas dengan kinerja dosen. Gitu ya. Oke. Nah, langkah kedua, membuat hipotesis alternatif dan hipotesis nol dalam bentuk statistik. Kalau tadi kan bentuk kalimat, sekarang bentuk statistik. Dalam bentuk statistik, misalkan HA itu korelasinya bukan nol. Korelasinya bukan nol. Artinya apa? Berarti korelasinya itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau misalkan yang H0 tidak terjadi hubungan, tidak ada hubungan, berarti korelasinya sama dengan nol, alias tidak ada hubungan sama sekali. Langkah ketiga, kita buat tabel penolongnya untuk menghitung sebelum masuk ke dalam rumus tadi. Nah, contoh, ini nomor 1 sampai 12 ini ya, ini ada 12 orang yang diukur. X ini adalah kreativitasnya, Y adalah kinerjanya. Kita buat masing-masing semuanya pasukan. Nah, setelah itu kita buat baris statistik dalam ini ya, simbol statistiknya. Sigma X berarti adalah jumlah X, sigma Y jumlah Y, lalu di bawahnya ada kolom jumlah. Berarti jumlah keseluruhan ini kita masukkan di sini, hasilnya 885. Nah, yang Y hasilnya 5640. Nah, kolom ketiga, 4, dan 5 kita buat, kolom keempat, 5, 6 kita buat X pangkat 2. Lalu Y pangkat 2, lalu X kali Y. Kita masukkan satu persatu. Jika X pangkat 2, berarti yang ini adalah 60 kali 60. Hasilnya 30.600. Dan seterusnya kita kerjakan sampai selesai. Lalu yang Y kuadrat, berarti Y kali Y. 450 kali 450, hasilnya 202.500. Dan seterusnya sampai ke bawah. Lalu X kali Y, berarti X dikalikan dengan Y. Jadi 60 kali 450, hasilnya 27.000.
Lalu kita kalikan masing-masing nih ya, ini kali ini, kali ini, kali ini, seterusnya sampai ke bawah. Lalu kita jumlahkan masing-masing seperti yang ada di kolom 1, 2, 3. Dengan cara kita kasih titik dulu, simbolnya sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Nah, kita jumlahkan keseluruhan, hasilnya bagi berikut. 66.325, 2.652 sekian, 416.000 sekian. Nah, setelah tabel penolongnya sudah terlihat dan sudah terbentuk, maka kita masukkan masing-masing rumusnya dengan cara mencari R hitung atau korelasi hitungnya berdasarkan persen per deep moment dengan cara masukkan angka statistik tabel penolong dengan rumus sebagai berikut. Oke, kita sesuaikan ya ini rumusnya ya. Yang pertama, cari N. Cari N. N-nya berapa? N itu adalah jumlah observasi. Jumlah observasinya berapa? Ada 12. Ya kan? Ada 12. Kita masukkan ke sini. 12. Habis itu, sigma XY. Sigma XY berarti yang ini. Sigma XY. Kita masukkan sini. Ya. Terus habis itu, ini dikali ya. 12 kali dalam kurung 416.000 sekian. Terus ditutup kurung, dikurangi dengan sigma X. Sigma X itu berarti yang ini. Sigma X ini adalah yang ini. 885 dikalikan dengan sigma Y. Sigma Y-nya adalah 5.640. Kita masukkan satu persatu ya. 540. Lalu dibagi dengan akar N-nya tadi sama ya, 12. N-nya tadi, ini N ya. Masukkan 12. Lalu sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat di mana? Yang ini. 66.325. 12 kali dalam kurung 66.325. Itu kurung dikurangi sigma X. Yang ini ya, sigma X ya, 825 itu kurung dikuadratkan. Nah, untuk yang dikuadratkan khusus untuk yang sigma X-nya saja. Jadi kalau simbolnya sigma X dalam kurung kuadrat, berarti yang diambil adalah sigma X yang ini lalu dikuadratkan. Kalau misalkan simbolnya sigma X kuadrat saja tanpa kurung, berarti yang diambil yang ini, 66.325. Oke ya, tutup kurung, dikalikan lagi, N-nya tadi 12, ya kan, N 12, sigma Y-nya, sigma Y kuadratnya adalah yang ini ya, 2.652, lanjutkan ke sini, tutup kurung, dikurangi dengan 5.640, ini adalah sigma Y. Tutup sigma Y dalam kurung, ada kuadratnya. Sigma Y yang ini ya, 5.640, ya 5.640 dipangkatkan 2. Oke, setelah itu kita hitung. Yang atas hasilnya 10.500 dibagi akar berapa ini angkanya, lalu sama dengan 10.500 dibagi dengan 15.324,32. Hasilnya adalah 0,684. Oke, sudah ketemu ya. Korelasinya adalah 0,684. Nah, langkah kelima adalah mencari besarnya sumbangan kontribusi variabel X terhadap variabel Y. Nah, ini adalah koefisien determinasi. Gimana cara menghitungnya, Pak, koefisien determinasi? Dengan cara, ini ya, koefisien determinasi sama dengan R pangkat 2 atau korelasi pangkat 2 dikali dengan 100% sama dengan hasil dari koefisien determinasi. Kita hitung. 0,684 pangkat 2, ini ya, hasilnya yang tadi ya, 0,684 dipangkat yang 2 dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 46,79%. Artinya apa? Kreativitas memberikan kontribusi terhadap kinerja dosen sebesar 46,79%. Dan sisanya 53 ini ya, 53,21% ditentukan oleh variabel lain. Berarti artinya apa? Artinya kalau kita ingin mengukur apa sih yang mempengaruhi kinerja dosen, salah satunya itu adalah kreativitas yang dia punya pengaruh total itu sebesar 46,79%, sedangkan sisanya 53,21% ini adalah dipengaruhi mempunyai ikatan erat dengan variabel yang masih belum kita uji, apapun itu.
Bisa aja mungkin dari tingkat gaji, bisa ya kan. Kalau gaji gede, dia semakin kinerjanya bagus. Tapi kita nggak bisa justifikasi, kita harus uji dulu. Kita uji dulu secara statistik, apakah benar apa tidak. Lalu langkah keenam adalah menguji signifikasi dengan rumus T, hitung. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Semua itu harus semua uji R itu harus diuji uji T-nya. Semua hubungan, semua apa namanya tadi ya, saya contohkan kepastian gitu ya. Kepastian dari Rodi dan Rini. Sama juga dengan yang ini tadi, apakah pengaruh ini pasti apa enggak? Pengaruh. Hubungan yang erat sebesar 46,79% antara ini yang ini, lalu keeratannya adalah 0,684 tadi ya, 0,84 itu pasti apa enggak? Nah, caranya pakai uji T. Nah, uji T rumusnya adalah sebagai berikut. Ya, Anda bisa baca sendiri. R kali akar N-2 dibagi dengan akar 1 min R pangkat 2. Nah, kita masukkan satu persatu. R-nya tadi sudah ketemu ya, 0,684 R kecil. Dikalikan dengan akar N-nya 12 dikurangi dengan 2. Dibagi dengan akar 1 minus 0,684 sebagai R-nya tadi dipangkatkan 2. Hasilnya 2,963. Nah, ini adalah T hitung. Bagaimana Pak dengan T tabel? Nah, jadi untuk melihat kepastian ini atau signifikasi ini, kita lihat T hitung lebih besar mana dengan T tabel. Ini kan angka T hitung, T yang dihitung. Nah, T yang berada di tabel bagaimana? Makanya kalian harus melihat T tabel. Anda harus melihat T tabel. Nah, kita lihat di sini dulu. Kaidah pengujiannya, jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka tolak H0, artinya signifikan dia. H0-nya itu signifikan, berarti tidak ada hubungan antara kinerja, tidak ada hubungan antara kreativitas dan kinerja. Kalau misalkan T hitungnya lebih kecil dari T tabel, berarti H0-nya tidak signifikan atau H alternatifnya diterima. Artinya apa? Artinya ada hubungan antara keduanya tersebut. Nah, itu ya. Berdasarkan perhitungan di atas, alfanya kita tentukan 0,05, yaitu standar error. Jadi gini, alfa atau standar error itu adalah tingkat error dari apa yang kita uji. Misalkan gini, Anda sering lihat di televisi mungkin ya, kalau misalkan kita harus apa ya misalkan, kalau tingkat kepastian dari adanya gempa itu adalah 95% akan terjadi, 5% tidak akan terjadi. Nah, 5% itu adalah tingkat error atau hal yang tidak akan terjadi. Adanya kesalahan dari uji tersebut. Maka di dalam statistik juga ada sama. Jadi akan peneliti percaya, para penemu statistik itu, pakar statistik itu mereka percaya bahwa semua dugaan itu pasti akan ada tingkat error. Errornya itu kita buat antara 1 sampai 5%. 1% itu biasanya untuk orang-orang farmasi. Orang farmasi kan kalau misalkan mereka bikin obat kan tidak boleh salah. Makanya kenapa dikasih 1%? Sangat kecil, nggak boleh salah. Boleh salah tapi hanya 1% aja. Nah, kalau yang 0,5% itu biasanya untuk yang IPA. Untuk yang IPS. Untuk yang IPS, untuk yang sosial, budaya, kayak kita kan termasuk dari ekonomi, termasuk sosial. Lalu N-nya 12. Nah, uji dua pihak untuk uji dua pihak ini berarti dia korelasinya positif atau negatif. Korelasi positif itu kemarin kita udah bahas ya, uji dua pihak ya, pihak kanan sama pihak kiri. Nah, sekarang kita lihat DK itu adalah derajat kebebasan. Jadi kalau kita buka tabel T, di materi saya ada, coba Anda buka sendiri di PDF tabel T. Di tabel T tersebut ada yang namanya degree of freedom atau DF. Degree of freedom itu kalau bahasa Indonesia-nya adalah derajat kebebasan. Nah, yang PR ini persentase. PR ini persentase dari tingkat errornya tadi yang saya bahas tadi. Jadi ada dua ya, kita lihat DF-nya, lalu kita lihat errornya. Nah, dari tingkat alfanya tadi 0,05,
Terus habis itu kita lihat DK-nya atau DF-nya tadi, ya kan? DK DF sama aja sebenarnya. Nah, DK atau derajat kebebasan sama dengan N-2. N-nya berapa? N-nya 12 dikurangi dengan 2. Jadi ini ya, 12 kurangi 2 dengan 2, 10. Berarti kata kuncinya adalah untuk DK-nya atau DF-nya 10, alfanya 5%. Kita buka tabel D-nya, alfanya yang 5%, 5% untuk yang untuk yang uji dua pihak ya. Kalau ini kita lihatnya biasanya yang atas ini itu uji satu pihak, yang bawah itu dua pihak. Oke, 5%. 5% berarti 0,05. Kita cari yang ini. 0,05 di angka 10. 1,812 juga kita lihat. Saya agak lupa ini. 1, oh salah. Ternyata 2,22. Berarti yang satunya lagi. Yang ini. Oh, berarti yang atas itu untuk uji satu pihak, yang bawah untuk uji dua pihak. Untuk yang 0,05 ini. 0,05 yang ini. Kita lihat yang ini. Lalu kita lihat yang ke-10. 2,228. 2,228. Kita lihat di sini 2,228. Oke ya. Nah, sekarang kita bandingkan hasilnya angka uji T yang tadi untuk yang T hitungnya 2,963. Lalu T tabelnya 2,228. Berarti ini artinya 2,963 lebih besar dari 2,228. T hitung lebih besar dari T tabel. Maka H0-nya ditolak. Artinya ada hubungan yang signifikan antara kreativitas dengan kinerja dosen. Berarti dia pasti ada hubungannya. Gitu ya. Lalu langkah ke-7 membuat kesimpulan dari pertanyaan tadi. Pertanyaan 1, berapakah besar hubungan kreativitas dengan kinerja dosen? Hasilnya adalah sebesar 0,684. Kategorinya kuat. Karena tadi ingat ya, kategorikal 0,684 itu, nah ini nih. Ini adalah koefisien nilai R. Dia termasuk 0,684. 0,684 berarti di sini. Ya kan? Dia kuat, termasuk kuat. Oke. Lalu yang kedua, berapakah besar sumbangan kontribusi kreativitas dengan kinerja dosen? Koefisien determinasinya yang dipertanyakan. Hasilnya adalah 46,79%. Artinya, kreativitas memberikan kontribusi terhadap kinerja dosen sebesar 46,79%. Dan sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain, 53,3%. Ya, pertanyaan ketiga, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan kreativitas dengan kinerja dosen. Terbukti bahwa ada hubungan yang signifikan, ini jawabannya ya. Bagaimana pembuktiannya? Terbukti bahwa ada hubungan yang signifikan kreativitas dengan kinerja dosen. Ternyata T hitung lebih besar dari T tabel. Ini hasilnya tadi yang sudah kita hitung terakhir. Maka H0-nya ditolak. Artinya apa? Artinya HA-nya diterima. Jadi kalau H0 ditolak, HA diterima. Kalau HA-nya ditolak, berarti H0-nya diterima. Artinya ada hubungan yang signifikan kreativitas dengan kinerja dosen. Oke, itu caranya. Itu ya. Itu saya rasa cukup untuk yang korelasi product moment. Pak, bagaimana kalau yang dengan korelasi ganda, gitu ya? Nah, kalau korelasi ganda itu contohnya seperti ini. Nah, ini nih. Tadi kan cuma satu arah ya, antara X ke Y. Nah, sekarang gimana kalau misalkan ada faktor-faktor lain yang dihitung lagi? Jadi faktor lainnya dikeluarkan lagi. Ini ada X1, ada X2. Misalkan ini X1-nya tadi kalau pakai kasus yang tadi apa tadi saya lupa. X1 yang tadi kreativitas. Contohnya kreativitas, yang Y-nya ini adalah kinerja. Misalkan X2-nya ini adalah gaji dosen. Nah, X1 ke Y akan memunculkan RX1Y. Jadi korelasi dari X1 ke Y. Gitu ya. Ini X1, X2, dan Y ini adalah cuman simbol. Jadi biar lebih gampang aja penamaannya. Kalau tadi terlalu panjang ya, kreativitas, kinerja, dan lain sebagainya. Nah, dari X1 ke Y itu punya korelasi kita sebut dengan RX1Y. Lalu X2 ke Y itu kita sebut dengan RX2Y.
Terus juga X1 dan X2 punya korelasi, kita sebut dengan Rx1, X2. Lalu, yang butuh kita cari itu adalah R besarnya. R besarnya itu adalah R besar pangkat 2, X1, X2, Y. Berarti semua korelasi secara keseluruhan itu yang dilihat. Nah, itu disebut dengan korelasi ganda. Nah, ini rumus korelasi gandanya. Anda bisa lihat di PPT, juga bisa dilihat di buku. Ini rumus korelasi gandanya. Lalu coba sama seperti korelasi produk momen yang ada uji T untuk memastikan itu benar terjadi apa enggak. Dalam korelasi ganda kita juga menghitung namanya uji F. Uji F ini juga sama, melihat yang namanya kepastian. Dia pasti terjadi nggak? Signifikan apa enggak? Nah, seperti itu. Agar lebih agar lebih gampangnya saya akan coba masuk ke dalam contoh gitu ya. Contoh. Nah ini contoh, ada judul yang berbunyi hubungan kepuasan kerja ya X1 kepuasan kerja dan disiplin kerja X2 terhadap efektivitas kerja pegawai PT Telkom di Bandung. Nah, yang mana ini? Contohnya diketahui variabel kepuasan kerja X1, disiplin kerja X2, variabel efektivitas kerja Y. Berarti X1 dan X2 berapa persen dia X1 dan X2 seberapa erat sama Y. Gitu ya. Sebanyak sampelnya itu sebesar 64 orang dengan taraf signifikasinya atau errornya itu 0,05 atau 5%. Nah, buktikan apakah ada hubungan signifikan antara X1, X2, dan Y. Ini adalah data-datanya ya. Jadi data-data ini itu biasanya diisikan oleh kalau ini hubungannya dengan kepuasan kerja, disiplin kerja, efektivitas kerja, biasanya HRD yang memberikan survei seperti itu. Ini angka-angkanya. Angka-angkanya ini misalkan 48, 47 itu kan dari kepuasan kerja. Jadi antara 1 sampai 100 dia berapa persen puasnya. Responden satu, orang ke satu dia menjawab 48, orang kedua menjawab 47, ketiga 47 juga. S2 juga sama dijawab oleh HRD. Biasanya angkanya saya nggak tahu dari angka saya berapa. Ini hanya contoh saja. Terus untuk yang Y juga sama efektivitas kerja. Jadi X2 sama Y ini diambil dari HRD-nya, dari sifat HRD-nya. Nah, langkah menjawabnya itu adalah yang pertama, buat dulu HA dan H0 dalam bentuk kalimat. Sama ya seperti tadi. HA-nya terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dan disiplin kerja secara simultan atau bersama-sama, simultan bersama-sama terhadap efektivitas kerja pegawai PT Telkom di Bandung. H0-nya tidak terdapat hubungan dan seterusnya, sama seperti HA. Langkah keduanya, membuat HA dan 0 dalam bentuk statistik. HA-nya adalah R sama dengan, bukan sama dengan 0. Berarti HA-nya kalau misalkan H alternatifnya diterima, berarti korelasinya itu bukan 0 atau lebih dari 0. Jadi bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau H0 itu korelasinya pasti 0 atau tidak terjadi apa-apa. Jadi kalau korelasinya 0, pasti tidak terjadi apa-apa atau tidak sesuai dengan dugaan. Langkah ketiga, membuat tabel penolong. Sama ya, tabel penolong tadi. Nah, ini menghitung korelasi X1. Jadi gini, kalau korelasi ganda, itu berarti kita menghitung satu persatu perhitungan dulu. Yang pertama, kita hitung dulu, mana tadi contohnya? Ini. Kita hitung dulu Kita hitung dulu Rx1Y, terus kita cari hitung Rx2Y, lalu kita cari Rx1X2, baru kita masukkan ke dalam rumus ini. Saya rasa untuk perhitungan masing-masing Rx1Y, Rx2Y, sama Rx1, Rx2, Anda sudah paham sesuai dengan korelasi produk momen yang seperti di awal tadi. Lalu kita coba masukkan masing-masing hasilnya saja. Jadi ini yang pertama tadi, ini ya, menghitung korelasi X1 terhadap Y. Ini rumusnya, dimasukkan hasilnya 0,549. Lalu X2 terhadap Y, dimasukkan hasilnya 0,574.
Lalu X1 dan X2 korelasinya 0,618. Lalu langkah keempat, seterusnya, mencari nilai korelasi antar variabel dan korelasi ganda. Nah, korelasi gandanya, nih ringkasan hasil korelasinya sudah ketemu ya, ini hasilnya. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Nah, kita sudah masuk ke satu persatu. Ini rumusnya. Yang pertama, R kuadrat. Jadi korelasinya dikuadratkan untuk yang X1Y. X1Y 0,549. Kita masukkan sini 0,549 terus dikuadratkan. R kuadrat untuk X2Y. Ini ya 0,574 seperti yang di atas tadi. 0,574 kuadrat dikuadratkan tadi dikurangi dengan 2 ya sama dikalikan dengan Rx1Y ini 0,549 tutup kurung dikalikan lagi dengan 0,574 ini ya Rx2Y dikalikan lagi dengan 0,618 itu adalah Rx1x2 dibagi 1 dikurangi Rx1x2 dipangkat 2 jadi 0,618 tutup kurung dipangkat 2. Hasilnya adalah 0,62. Nah, inilah adalah korelasi gandanya. Korelasi ganda. Hubungan kepuasan kerja dan disiplin kerja, secara simultan terhadap efektivitas kerja pegawai di bagian keuangan Provinsi Banten tergolong kuat atau tinggi. Ingat ya, pembagian tadi ya, dia 0,62 itu tergolong tinggi seperti yang ada di presentasi dari kelompok 5 ini 0,62 0,6 sampai 0,8 dia tergolong kuat korelasinya. Kontribusi secara simultan atau R pangkat 2 atau R square. Nah, ini kontribusinya sama dengan R kecil pangkat 2. Seperti koefisien determinan tadi. Cuma ini khusus untuk korelasi ganda. Ya, ini adalah 0,62%. Ya, ini 0,62 dipangkat 2 dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 38,4%. Dan sisanya ini bukan 37 ini sebenarnya. Bukan 37 ini. Ini kemungkinan 67 sepertinya. Ya, 67, ini salah ini. Jadi anggaplah gini, 38,42% itu ditentukan oleh jadi efektivitas pegawai atau kinerja pegawai itu punya kaitan erat antara kepuasan dan disiplin kerja. Jadi kalau orang kepuas kerjanya juga disiplin, maka kerjanya bisa efektif itu sebesar 38,4%. Nah, ada sisanya dari 100 dikurangi 38,4% ini, sisanya tadi ya, sisanya itu faktor-faktor lain. Mungkin bisa dari gaji, bisa dari jauh dekatnya kantor dengan rumah dan sebagainya. Gitu ya. Nah, sekarang kita udah tahu R square-nya tadi untuk korelasi gandanya berapa? 0,62. Sekarang kita lihat apakah pasti apa enggak. Gimana caranya melihat kepastiannya? Pakai uji F. Dengan cara melihat F hitung dan F tabel. Nah, F hitungnya itu adalah mempunyai rumus sebagai berikut. R kuadrat, R besar kuadrat dibagi dengan K, dibagi lagi dengan 1 min R kuadrat, dibagi lagi N min K min 1. Nah, sebelum Anda ketahui, sebelum kita lanjutkan ya, Anda perlu tahu bahwa K itu adalah jumlah variabel independen. Nah, variabel kemarin kita udah bahas ya, variabel independen ya. Apa sih variabel independen? Variabel independen itu yang berdiri sendiri, yang tidak mempengaruhi variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Dia berdiri sendiri, dia nggak dipengaruhi oleh yang lain-lain.
Nah, variabel independen di sini itu ada kepuasan kerja dan juga disiplin kerja. Ada kepuasan kerja dan disiplin kerja di dalam contoh ini. Berarti di sini K-nya adalah 2. Nih ya, 2. Nah, R square-nya tadi kita udah lihat ya, 0,62 dipangkat 2. Ya. Atau mungkin tadi jawabannya langsung 38,44 gitu ya. Dibagi dengan 2, lalu dibagi lagi dengan 1 minus 38,44 atau 0,62 dipangkat 2 gitu ya. Dibagi dengan 64. 64 ini adalah jumlah observasi. N itu jumlah observasi. Kita lihat tadi ini ya, harusnya 64 ya. Harusnya 64. Coba kita lihat 64. Bukan. Ya nih. Nah, 64 nih ya. 64 terus dibagi dengan 2, dikurangi dengan 64 dikurangi dengan 2, K-nya tadi ya, jumlah variabel independen, dikurangi dengan 2, dikurangi dengan 1. Kita hitung hasilnya 19,22. Oke, ketemu. F hitungnya adalah 19,22. Nah, bagaimana dengan F tabel? Nah, sebelum kita beranjak ke situ, karena ini blur ya, saya coba akan melihat saya akan coba melihat kembali PPT-nya ya. Bagaimana cara melihat F tabel? F tabel. Nah, ini nih. Cara melihat F tabel. Bagaimana menentukan rumus DF minus DF 1 sama DF 2 atau N1 dan N2? Caranya gini. DF 1 itu adalah K. Jadi kalau misalkan K-nya tadi berapa? K-nya adalah 2. DF 2-nya itu adalah N min K min 1. Ini tadi N min K minus 1 tadi sudah ada jawabannya. N min K minus 1 ini ya, 64 kurangi 2 kurangi 1, berarti 64 kurangi 3, 61. Berarti antara 2 dan 61. Ini yang di DF 1-nya itu 2, yang di DF 2-nya 61. Oke, 2 dan 61. Oke, kita ingat-ingat, kita lihat di tabel F. Ada juga di materi saya. Nah, DF untuk pembilang N1. DF-nya untuk N1 itu adalah 2 di sini. Kolom 2 ini. Lalu kita lihat di DF untuk N2-nya atau DF 2-nya itu 61. Berarti kita lihat turun. 61. Tetap di kolom ini. Nah, ini hasilnya. 3,15. Coba kita lihat di punya Asaf Suryana tadi. 3,15. Di sini 3,148, hampir sama ya. 3,148 itu kalau dibulatkan jadi 3,15, hampir sama. Nah, ini ya kan, tabelnya adalah 2 dan 61. Karena tadi ada perhitungannya tadi ya. Terus kita lihat, ini abaikan saja ya, interpolasi ini sangat panjang, abaikan saja. Nah, ini yang keenam, membuat kesimpulan. Setelah dihitung, ya setelah dihitung ternyata F hitung lebih besar dari F tabel. Angkanya sebagai berikut. 19,22 lebih besar dari 3,148. Artinya, tolak H0 dan terima H alternatif. Artinya, apa? Terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dan disiplin kerja dan seterusnya. Jadi ada hubungan sebenarnya seperti itu. Jadi dia pasti ada hubungan. Oke, sepertinya itu saja yang perlu saya sampaikan untuk materi mengenai perhitungannya. Saya mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan saya yang agak jelimet atau beribet. Mungkin karena saya juga masih awal-awal ini untuk untuk membuat perkuliahan secara online. Saya kemarin juga mau coba pakai Zoom untuk beberapa teman dari kelas Anda sepertinya tidak sesuai atau mungkin kurang beberapa ada yang menolak karena tidak mempunyai akses wifi yang cukup dan lain sebagainya, ada banyak faktor. Jadi
saya rasa perkuliahannya akan tetap seperti ini sampai nanti akan ada pengumuman lebih lanjut. Itu ya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.